Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Leti Nurlela. Saya dari PGM Irregular Malang semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tips dalam mengadakan diskusi yang efektif. Bicara mengenai diskusi, seorang pelajar sekolah ataupun mahasiswa itu pasti tidak jauh akan bertemu dengan yang namanya diskusi ataupun kerja kelompok. Tapi di sini bagaimana sih caranya agar kita bisa berdiskusi atau mengerjakan kelompok tanpa harus membuang waktu dan tugas kita pun cepat selesai. Nah, di sini saya akan memberikan 6 triks atau 6 tips dalam mengadakan diskusi yang efektif. Tips yang pertama yaitu pilih lokasi yang cocok. Lokasi diskusi terkadang bisa atau memengaruhi berjalannya diskusi ataupun kerja kelompok. Nah, idealnya itu ketika kita mengerjakan kelompok, pasti nih kita akan bersuara dengan lantang atau kita akan bersuara dengan keras. Tetapi ketika kita sudah memilih lokasi yang cocok atau lokasi yang tepat untuk kita adakan diskusi seperti di rumah, di kafe, atau di tempat yang sejuk, dan bisa juga di ruangan kelas yang kosong, itu sudah menjadi salah satu tempat untuk berdiskusi atau mengadakan diskusi yang efektif. Dan akan mudahnya atau akan gampangnya berjalan diskusi yang efektif pula. Dan tips yang kedua yaitu tentukan waktu yang pas. Supaya efektif atau berjalan dengan lancar acara diskusi atau kerja kelompok kita harus mengerjakan diskusi atau mengerjakan kelompok di luar jam-jam waktu ibadah harian kita, jam-jam waktu sibuk kita. Jadi secara tidak langsung kita harus sudah mengosongkan jadwal atau sudah menyiapkan jadwal nih, bahwasannya hari ini saya siap untuk berdiskusi, bahwasannya hari ini adalah jadwal kosong untuk berdiskusi. Dan juga alokasi waktu yang tepat. Selagi mungkin teman-teman sekalian waktunya itu bentrok atau waktunya berpas-pasan dengan acara lain. Usahakan diskusinya itu setelah acaranya berlangsung, acara kita yang lain berlangsung, ataupun sebelum acaranya berlangsung, tetapi diskusinya cepat selesai sebelum acara lain atau acara yang lain akan diadakan, seperti itu. Dan tips yang ketiga adalah kesempatan bicara yang adil. Meski tujuan awal diskusi adalah untuk brainstorming, namun terkadang malah ada beberapa yang bisa mematikan kreativitas siswa atau kreativitas kita. Namun untuk menghindarinya, kita nggak boleh takut atau kita jangan ragu untuk memotong pembicaraan yang berulang-ulang, yang berlarut-larut dalam pembicaraan tersebut. Dan ingat kepada tujuan awal kita, yaitu memberikan kesempatan bicara yang adil kepada setiap anggota. Jadi jangan menjadi orang yang lebih sok atau menjadi pemimpin ataupun menjadi seseorang yang lebih ingin unggul tapi tanpa memikirkan teman-teman yang lainnya. Dan tips yang keempat yaitu adu argumen tanpa emosi. Dalam diskusi itu sudah biasa sih kalau kita dengar adu argumen atau emosi-emosian ya. Tapi usaha untuk menghindarinya, kita harus bisa legowo atau kita harus bisa lebih mendengarkan apa sih argumen yang diluapkan oleh teman kita, atau apa sih argumen yang teman kita ingin sampaikan, supaya diskusi itu tetap berjalan dengan mulus dan mendapatkan titik cerah atau titik kesimpulan dalam berjalannya diskusi tersebut. Jadi kita itu harus menghindarinya dan ingatkan, tekan ego masing-masing nih pada diri kita.
diskusi itu untuk menyelesaikan tugas kita, bukan untuk siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih bisa. Ya, seperti itu. Dan tips yang kelima, hindari pembicaraan di luar topik. Ini sih paling sering. Ketika kita sedang berdiskusi atau berkumpul dengan teman-teman, pasti di antara teman-teman itu ada sekali yang ingin bercerita, ingin memberikan pengalaman pribadi atau ingin menceritakan pribadi yang dirasakan. Tapi kita nggak boleh sampai keluar jalur tersebut. Kita harus ingat bahwa tujuan kita diadakan diskusi itu untuk mengerjakan tugas. Walaupun mungkin yang teman kalian atau yang teman kita ungkapkan atau yang teman kita keluarkan itu yaitu pembicaraan di dalam topik, tapi jangan sampai kita melewati jalur dalam pembahasan topik yang ingin kita selesaikan. Kalau sudah sampai begitu, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk kembali ke laptop dan menyelesaikan tugasnya supaya cepat selesai dan mendapatkan nilai yang bagus. Lalu tips yang terakhir atau tips yang keenam yaitu konsumsi yang tidak merepotkan. Nah, konsumsi atau makanan, cemilan itu pasti menjadi tujuan paling utama ya nggak dalam berjalannya diskusi. Tapi jangan lupa juga ketika kita berdiskusi, kalau kita terlalu banyak memakan atau kita terlalu banyak makan, itu akan melupakan tujuan awal kita yang ingin berdiskusi atau mengerjakan kelompok. Jadi utamakan atau biasakan kita menyediakan makanan boleh, tapi makanan yang ringan atau makanan yang gampang, tidak merusak atau tidak mengganggu berjalan diskusi. Contoh makanannya seperti keripik, seperti gorengan, buah-buahan. Nah, itu bisa. Jangan sampai ketika kita berdiskusi atau ketika kita bekerja kelompok, kita menyediakan makanan atau cemilannya itu nasi goreng, mie goreng, itu akan merusak atau mengganggu konsentrasi kita dalam menjalankan diskusi atau kerja kelompok tersebut. Nah, itu aja teman-teman. Jadi 6 tips untuk menjalankan atau untuk mengadakan diskusi yang efektif. Jangan lupa dipakai, jangan lupa diamalkan. Mungkin teman-teman bingung ataupun nggak tahu nih caranya untuk menjalankan diskusi yang efektif. Saya biasanya diskusi itu hanya begitu saja atau tidak berujung dengan kesimpulan yang benar, hanya dengan obrolan-obrolan yang nggak jelas atau sebagainya macamnya. Nah, mungkin 6 tips ini bisa kalian pakai untuk mengadakan diskusi yang lebih efektif lagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekian dari saya, Leti Nurlela. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.